Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mujahidin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan kesempatan. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan tadi, insya Allah kita akan menjalankan kehidupan kita di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kelak di yaumil akhir nanti kita menjadi bagian dari hambanya yang taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam adalah tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya tabi'in hingga yaumil akhir nanti. Kita berharap yaumil akhir nanti menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatul utsmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, kehidupan yang kita jalankan tidak terlepas dari dua hal. Tidak terlepas dari dua bagaikan mata uang. Kehidupan yang kita jalani harus kita jalani secara utuh, baik itu kondisi baik maupun kondisi tidak baik. Karena bagaimanapun semua yang terjadi dalam kehidupan kita sudah merupakan alur kehidupan yang harus kita jalani. Perbuatan yang baik kita kenal sebagai perbuatan amar ma'ruf, menjalankan sebuah kebaikan-kebaikan, menjalankan aktivitas ibadah, semua itu terkait dengan tuntunan ajaran-ajaran agama, tuntunan ajaran-ajaran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Namun tidak semudah yang apa kita ucapkan terkait dengan perbuatan amal ma'ruf. Di sisi lain kita pun harus menghindari, kita pun harus mencegah, bahkan kita jauhi perbuatan-perbuatan mungkar yang terjadi di sekitar kita. Kedua ini harus kita jalani baik suka maupun tidak, baik iya maupun tidak, karena bagaimanapun keduanya merupakan bagian dari kehidupan sebagai ujian yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Pemirsa, jika kita menjalankan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, ada konsekuensi yang akan kita dapatkan, yaitu ganjarannya adalah surga, insya Allah kelak di akhirat nanti. Begitupun kita, tatkala kita menjalankan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Allah pun sudah menyiapkan tempat sebagai ganjaran kepada hamba-hambanya yang tidak taat terhadap perintahnya, yaitu neraka. Yang jadi pemikiran kita atau yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah bagaimana kita mampu menjalankan amar ma'ruf, bagaimana kita menjauhi yang mungkar dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Contoh teladan, contoh hidup yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan surganya kelak di akhirat nanti. Untuk itu kita sebagai umatnya wajib dan harus mentaati ajaran-ajaran terkait dengan amal ma'ruf nahi munkar yang ingin kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang berbahagia, ada berbagai contoh dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang baik,
untuk menjalankan amar ma'ruf tidak hanya sekedar action, tapi juga harus terdorong dalam niat dan hati secara ikhlas. Dengan sabar, ikhlas, penuh perbuatan-perbuatan yang baik. Karena bagaimanapun innama a'malu binniyat. Sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan tergantung dari niat yang ada dalam diri kita. Karena perbuatan-perbuatan kita lakukan terdiri dari 3 hal. Pertama dalam hati, kedua lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Nah, jika kita menjalankan ketiga-tiganya dengan baik, seiring sejalan, insya Allah kita selamat dari jalur kehidupan yang diharapkan oleh baginda Nabi, bahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, tatkala tidak mampu menjalankan itu, kita akan terjerumus ke jalan yang merugikan diri kita, yang akan menjauhkan diri kita dari rahmat Allah, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Begitu pula kita jaga dengan lisan kita, hati kita, perbuatan kita. Tatkala kita tidak bisa menjaganya, maka hati kita akan muncul prasangka buruk. Lisan kita akan berucap ucapan yang tidak baik. Begitulah perbuatan kita, perbuatan yang merugikan orang lain, dan ganjarannya kelak kita akan masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang bahagia, satu hal barangkali yang masih kita ingatkan bersama, bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi kehidupan, pilihan yang kita ambil merupakan resiko yang harus kita dapatkan dari apa yang kita pilih. Insya Allah dengan adanya pembelajaran yang kita jalankan, dengan adanya contoh-contoh kehidupan di sekitar kita, kita bisa menilai diri kita ada di mana kita sekarang berada. Apakah ada di kegiatan amal ma'rufnya atau sebaliknya, kebalikan daripada amal ma'ruf itu. Jika memang kita berada di sebuah posisi amal ma'ruf nahi mungkar, insya Allah jaga hati kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, sehingga jalur yang kita jalan merupakan jalur yang benar. Tapi sebaliknya, jika kita berada di posisi sebelahnya atau kegiatan-kegiatan yang kurang baik, segeralah kita introspeksi diri kita, baik secara batiniah, secara lisan maupun secara perbuatan. Kembalilah kepada ajaran tuntunan yang diberikan contoh oleh baginda kita Muhammad SAW. Semoga apa yang telah kita jalankan selama ini, apa yang telah kita niatkan selama ini terkait dengan kehidupan kita yang kita jalankan, mudah-mudahan kita berada di jalur yang benar. Kita berada di jalur amar ma'ruf, bukan di jalur yang nahi mungkar. Pemirsa yang bahagia, sebuah kehidupan realita yang kita jalankan, sebuah yang harus kita ikuti, tidak bisa kita hindari. Hal-hal yang jauh dapat kita tolak, hal-hal yang jauh dapat kita hindari kalau memang itu merugikan diri kita, keluarga kita, dan alam sekitar kita. Hadirin serta pemirsa yang berbahagia, ada hal lain yang perlu kita ingatkan kembali. Tidak ada satu kata sempurna bagi hamba Allah, tidak ada kata terbaik bagi hamba Allah tatkala kita ingin berbuat yang akhirnya terjerumus ke dalam lembah yang tidak baik. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat semuanya, dan bisa dijadikan sebuah tolak ukur diri kita untuk tetap melaksanakan aktivitas kita beramar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.